Uji Biuret menguji ikatan peptida. Alat dan bahan, sampel, protein hewani denko, protein nabati susu kedelai, putih telur albumin, kuning telur globulin, CuSO4, NaOH. Alat, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet. Langkah-langkah, siapkan 4 tabung dan beri label. Ambil 1 ml tiap sampel. Tambahkan CuSO4 5-10 tetes tiap tabung. Tambahkan 1 ml NaOH 10%, kocok dan amati perubahan warna. Hasil, tabung pertama dengan 1 ml putih telur ditambah CuSO4 5 tetes ditambah NaOH 10% 1 ml. Pada tabung ini berisi perubahan warna ungu tua, bening atau transparan. Tabung 2 dengan 1 ml susu kedelai ditambah CuSO4 5 tetes ditambah NaOH 10% 1 ml. Pada tabung ini berisi perubahan warna menjadi ungu pekat atau ungu muda. Tabung ketiga, 1 ml susu denko ditambah CuSO4 5 tetes ditambah NaOH 10% 1 ml. Pada tabung ini berisi perubahan warna menjadi ungu pekat atau ungu muda. Tabung keempat, dengan 1 ml kuning telur ditambah CuSO4 5 tetes ditambah NaOH 10% 1 ml. Pada tabung ini berisi perubahan warna menjadi ungu tua. Kesimpulan, uji biuret digunakan untuk menunjukkan adanya ikatan peptida dalam suatu larutan. Pada 4 larutan yang diuji, terbukti bahwa positif mengandung protein. Perbedaannya hanya terlihat dari warnanya. Warna yang paling pekat terjadi pada putih telur. Semakin pekat warnanya, semakin banyak kandungan protein dalam sebuah larutan. Uji daya larut albumin yang digunakan untuk menguji kelarutan protein. Alat dan bahan yang digunakan adalah putih telur, albumin, aquades, NaOH, natrium karbonat, HCl, tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan juga pipet. Langkah-langkah uji daya larut albumin. Siapkan 4 tabung dan beri label, lalu pada tiap-tiap tabung beri yang pertama 1 ml albumin ditambah 1 ml aquades ditambah putih telur. Lalu yang kedua 1 ml albumin ditambah 1 ml NaOH 10% ditambah putih telur. Yang ketiga 1 ml albumin ditambah 1 ml natrium karbonat ditambah putih telur. Dan yang terakhir yaitu 1 ml albumin ditambah 1 ml HCl 0,1 ditambah putih telur. Nah, jika sudah, campurkan semua bahan dengan cara menggoyangkan tabung reaksi. Hasilnya pada tabung 1 dia tidak terdapat endapan dan juga berwarna keruh. Pada tabung 2 tidak terdapat endapan dan berwarna bening. Tabung 3 tidak terdapat endapan dan berwarna bening. Pada tabung 4 terdapat sedikit endapan dan berwarna sedikit biru. Pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa albumin dapat disu dalam aquades, NaOH, Na2CO3, HCl 0,1N. Semakin banyak endapan dari suatu larutan albumin, maka semakin tinggi daya larutnya. Namun jika warna yang dihasilkan bening, maka tidak terdapat endapan dan semakin rendah daya larutnya. Uji denaturasi protein panas. Alat dan bahan. Alat, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet, bunsen, dan penjepit. Bahan, putih telur atau albumin dan kuning telur atau globulin. Langkah-langkah. 1. Siapkan 2 tabung reaksi. Tabung pertama diisi dengan 1 ml putih telur atau albumin dan tabung 2 diisi dengan 1 ml kuning telur atau globulin. Lalu panaskan kedua tabung tersebut di atas api spiritus. Lalu amati tipe gumpalannya. Hasilnya, pada tabung pertama tidak terdapat gumpalan, dan pada tabung kedua terdapat gumpalan, tetapi ada sedikit cairan bening. Kesimpulannya, uji denaturasi protein bertujuan untuk mengetahui gumpalan yang terjadi saat tabung dipanaskan,
Denaturasi protein adalah proses perubahan struktur lengkap dan karakteristik bentuk protein akibat dari gangguan interaksi sekunder, tersier, dan kuarter. Struktural yang kami amati pada tabung pertama berwarna putih dan tidak ada gumpalan tetapi cair, lalu untuk tabung 2 kuning telurnya mengendap dan masih memiliki cairan bening dan mengalami kerusakan pada struktur protein. Percobaan denaturasi protein asam pekat yang bertujuan untuk menguji daya gumpal protein menggunakan asam pekat. Sampel yang kami gunakan yaitu putih telur, albumin, kuning telur atau globulin, dan juga asam nitrat. Alat yang kami gunakan ada tabung reaksi, pipet, dan juga rak tabung reaksi. Menyiapkan 2 tabung reaksi yang tabung 1 diberikan 1 ml albumin ditambah dengan 1 ml asam nitrat. Lalu tabung 2 diberi 1 ml globulin dan 1 ml asam nitrat. Lalu campurkan semua bahan dengan menggoyang-goyangkan tabung reaksi agar semua bahan tercampur merata. Hasil yang kami dapatkan yaitu pada tabung 1, larutan albumin setelah dikocok akan menjadi warna kuning pekat yang keruh dan terjadi lingkaran cincin berwarna putih pekat. Tapi pada tabung 2, larutan setelah dikocok akan menjadi warna putih bening kekuningan dan lingkaran cincin berwarna bening. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada larutan susu kedelai mengandung protein yang lebih banyak dibandingkan larutan putih telur. Yang dibuktikan dengan adanya tingkat kepekatan warna putih pada cincin pertemuan larutan. Uji santoprotein yang menguji adanya triptopan dan juga tirosin. Alat dan bahan yang kami gunakan, pertama ada putih telur atau albumin, yang kedua ada kuning telur atau globulin, yang ketiga ada asam nitrat, yang keempat ada 2 tabung reaksi, lalu dilanjutkan dengan penjepit dan juga larutan susu kedelai. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan 2 tabung reaksi, yang kedua ada tabung 1 diberi larutan susu kedelai dan tabung 2 diberi larutan putih telur. Lalu yang ketiga, masukkan asam nitrat terlebih dahulu pada tabung kedua. Yang keempat, masukkan larutan susu kedelai dan larutan putih telur, lalu kocok keduanya dan panaskan pada tabung hingga mendidih dan lihatlah perubahannya. Nah, jadi hasil yang kami dapatkan pada tabung 1 yaitu susu kedelai terjadi perubahan warna dengan hasil warna kuning bening karena mengandung tirosin. Dan pada tabung 2 yaitu putih telur terjadi perubahan warna yaitu kuning yang terdapat pada endapan yang mengandung tirosin. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari uji santoprotein ini adalah untuk mengetahui adanya triptopan dan tirosin dalam larutan asam pekat setelah dipanaskan. Nah, terdapat endapan dari larutan tersebut, yaitu pada larutan putih telur yang menghasilkan hasil positif pada uji santoprotein, terdapat gumpalan atau cincin pada larutan, dan juga dapat disimpulkan bahwa kedua larutan bersifat positif santoprotein.